Indonesia. Kalau kita pikir-pikir, nama ini lebih dari sekedar negara kan? Ini rumah kita, rumah buat ratusan juta orang. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apa ya yang sebenarnya menyatukan kita semua? Nah, kali ini kita akan coba bedah janji yang mengikat kita semua. Komitmen untuk menjaga Indonesia. Coba deh kita lihat bareng-bareng peta ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari puncak gunung sampai dasar laut, Indonesia tuh kayak mozaik yang luar biasa indahnya. Setiap pulau punya cerita, setiap suku punya tradisi. Kekayaan ini jelas kekuatan kita. Tapi di sisi lain, ini juga jadi tantangan terbesar kita. Jadi, pertanyaannya, dengan semua keragaman yang kita punya ini, apa sih lem perekatnya? Apa yang bikin kita tetap merasa satu bangsa di tengah segala perbedaan? Jawabannya ternyata ada pada satu kata yang sangat kuat. Dan kata itu adalah komitmen. Ini bukan sekedar janji loh ya, tapi sebuah pilihan sadar. Sesuatu yang kita putuskan setiap hari. Keterikatan dari kita semua, dari setiap individu untuk aktif merawat persatuan. Inilah fondasinya. Kalau kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen itu didefinisikan sebagai sebuah tanggung jawab. Nah, ini penting banget. Artinya, menjaga Indonesia itu bukan lagi sekedar harapan atau slogan, tapi tugas personal yang nempel di diri kita masing-masing. Ini kerjaan kita semua, bukan cuma pemerintah. Oke, tapi kalau ini tanggung jawab kita semua, siapa sih kita yang paling menentukan arah bangsa ini ke depan? Siapa yang pegang setir untuk masa depan? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget, dan semuanya ada di data sensus terbaru. Sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan angka yang wow, luar biasa. Lebih dari 270 juta jiwa. Bayangin, populasi terbesar keempat di dunia. Tapi ini bukan cuma soal angka loh. Di balik jumlah ini, ada cerita tentang siapa yang benar-benar megang kendali masa depan Indonesia. Nah, ini dia titik kuncinya. Coba perhatikan baik-baik komposisi ini. Generasi Z dan milenial. Kalau kita gabungkan, jumlahnya itu lebih dari 53%. Saya ulang ya, lebih dari separuh penduduk Indonesia itu adalah generasi muda. Ini mengubah segalanya. Artinya apa? Simpelnya gini, masa depan Indonesia secara harfiah itu ada di tangan generasi Anda. Anda bukan lagi cuma penonton di pinggir lapangan, Anda adalah pemain utama di tengah panggung sejarah bangsa. Dan status ini memberi Anda sebuah peluang emas yang langka banget. Peluang ini dikenal dengan istilah bonus demografi. Ini tuh semacam jendela waktu yang sangat krusial yang bisa menentukan apakah Indonesia akan melompat jadi negara maju atau malah terjebak di tempat. Yuk kita lihat apa maksudnya. Jadi, apa itu bonus demografi? Gini deh, bayangkan sebuah negara di mana jumlah orang yang bisa bekerja itu jauh lebih banyak daripada jumlah anak-anak dan lansia yang harus ditanggung. Nah, itulah kondisi kita sekarang. Mesin ekonomi bangsa kita lagi ada di puncaknya, menciptakan potensi pertumbuhan yang luar biasa. Tapi peluang ini tuh kayak koin dengan dua sisi. Kalau kita berhasil, dengan pendidikan yang berkualitas, gizi yang baik, kita bisa meluncurkan Indonesia ke era kemakmuran. Tapi sebaliknya, kalau kita gagal, bonus ini bisa berubah jadi bencana demografi. Jutaan tenaga kerja yang nggak kompeten, dan kualitas hidup yang mandek. Taruhannya benar-benar besar. Jadi, gimana caranya kita memastikan kita memilih jalan yang benar? Jawabannya ada pada komitmen yang bekerja di setiap level, mulai dari istana negara sampai ke pelosok desa. Mari kita lihat contohnya. Kalau dari level atas, pemerintah udah berkomitmen dengan mengalokasikan 20% dari anggaran negara khusus untuk pendidikan. Ini bukan cuma angka di atas kertas loh. Ini jadi program nyata kayak program Indonesia Pintar buat mastiin anak-anak tetap bisa sekolah, sama beasiswa LPDP yang ngirim talenta terbaik kita belajar ke seluruh dunia. Komitmen juga bisa tumbuh dari akar rumput. Contohnya lihat masyarakat suku Kajang di Sulawesi. Bagi mereka, hutan itu bukan cuma sumber daya, tapi sumber kehidupan itu sendiri. Komitmen mereka buat menjaga alam itu adalah janji yang diwariskan turun-temurun. Ini bukti nyata kalau tindakan kecil di satu komunitas bisa punya dampak besar buat kita semua. Program pemerintah dan kearifan lokal itu adalah pilar-pilar yang penting. Tapi pilar-pilar itu nggak akan berdiri kokoh tanpa fondasi yang paling dasar, yaitu karakter dari setiap individu, terutama Anda, generasi muda yang merupakan penjaga masa depan NKRI. Jadi, karakter seperti apa sih yang jadi fondasi ini? Coba bayangin, gabungan dari 3 kekuatan utama. Pertama, integritas, untuk jadi jujur dan toleran.
Kedua, daya juang untuk jadi disiplin dan pekerja keras. Dan yang ketiga, kecerdasan untuk jadi kreatif, inovatif, dan mandiri. 3 pilar karakter inilah yang akan mengubah bonus demografi menjadi Indonesia emas. Oke, kita sudah lihat datanya, kita sudah lihat peluangnya. Sekarang, semuanya kembali pada Anda. Dari semua karakter ini, mana yang akan menjadi komitmen pribadi Anda? Karakter apa yang akan Anda bangun mulai hari ini untuk masa depan Indonesia? Pilihannya ada di tangan Anda.